Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah seruan yang lantang disuarakan pada saat masa penjajahan kemerdekaan Indonesia. Namun, masa itu telah dilewati. Sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan penuh semangat juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi semua. Salam Rasul Sadayana. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nurizati dari SMA Negeri Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi. Kita sudah tahu bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelum kemerdekaan Indonesia berada di penjajahan Belanda selama dari 3 abad dan kemudian Jepang selama beberapa tahun dalam Perang Dunia II. Proklamasi kemerdekaan menandai dimulainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah dan membangun negara yang berdaulat. Kita sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan keragaman etnis, budaya, bangsa, dan agama di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa. Keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia penting untuk mencegah perpecahan dan konflik sosial. Keragaman di Indonesia harus dihormati, dijaga, dan dihargai karena ini adalah kekayaan bangsa yang memperkuat identitas nasional dan memperkokoh ketahanan nasional. Ideologi adalah kumpulan gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Fungsi dari ideologi adalah memberikan arah dan tujuan bagi masyarakat, menciptakan kesatuan dan persatuan, serta menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan atau aturan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghormati perbedaan agama dan budaya, mengutamakan kepentingan bersama, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Rumusan Pancasila dan penerapannya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama dapat diterapkan dengan saling menghormati keyakinan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat diterapkan dengan bersikap adil dan beradab dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau kelompok dapat diterapkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mengutamakan proses demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan dapat diterapkan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat diterapkan dengan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pastinya di kehidupan sehari-hari kita mempunyai tantangan dan upaya menjaga kelestarian dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain radikalisme, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pendidikan karakter berbasis Pancasila, peningkatan dialog antar agama dan budaya, serta menegakkan hukum yang adil. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD ini kemudian mengalami beberapa perubahan atau amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Struktur dan isi UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, dan terakhir penjelas. Struktur ini mencakup dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta tatanan pemerintahan.
Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara dan penyelenggara negara. Menjunjung tinggi UUD 1945 berarti mematuhi aturan hukum, menjamin hak asasi manusia dan menjaga keutuhan NKRI. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia yang harus dihormati dan ditaati oleh semua warga negara dan penyelenggara negara. Menjunjung tinggi UUD 1945 berarti mematuhi aturan hukum, menjamin hak asasi manusia dan menjaga keutuhan NKRI. Menurut para ahli, bela negara berasal dari dua kata. Bela menurut KBBI menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Dan negara menurut Profesor R. Joko Sutono, suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Jadi, bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan dengan ikhlas, sadar, dan kerelaan berkorban demi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar. Pertama, mengikuti pendidikan dan pelatihan kebangsaan. Yang kedua, aktif dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah dan masyarakat dari pengaruh negatif. Yang keempat, mengembangkan diri menjadi pribadi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Jangan pernah mengaku sebagai pemuda Indonesia jika tidak mau berjuang untuk mewujudkan cita-cita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.